Selain tidak hanya kegiatan yang berbau administratif saja, di situ bagi saya juga ada bentuk yang lebih mulia, yaitu pengabdian kepada bangsa salah satunya. Karena kegiatannya pemilu KPU itu kan menjaga suara rakyat, prinsipnya kan begitu. Betul. Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Betul. Nah, itu kegiatannya Pak, ketika pas ada pemilu ataupun tidak ada pemilu itu sosialisasinya itu kemana aja Pak? Sasarannya siapa aja? Dan dalam 1 bulan atau 1 minggu itu ada nggak Pak kegiatan-kegiatannya? Pendidikan pemilih, kemudian sosialisasi itu menjadi perangkat yang sangat penting untuk memastikan pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas, tidak terpengaruh dengan hoax, informasi tidak benar, politik uang, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada saat ini, semoga teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali saya Agustin Ningsih kembali hadir menyapa teman pemilih dalam podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas soal demokrasi, opini segar, dan cerita seru seputar dunia kepemiluan. Dan hari ini telah hadir di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri, Bapak Agus Haryono. Langsung saja kita mulai ngobrol-ngobrol santai kita dengan beliaunya. Bapak Agus Haryono, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ning, ya seperti yang sampean lihat, insya Allah dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Selamat datang Pak di podcast Bincang Demokrasi KPU Baik, Kabupaten. terima kasih atas kesempatannya Mbak Ning diberikan kesempatan untuk mengikuti podcast di podcast Bincang Demokrasi. Pak, sebelum kita mulai bincang-bincang kita Pak, mungkin Pak Agus mau menyapa dulu teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini Pak. Monggo. Baik, kepada pemilih, teman pemilih sekalian, kita akan ngobrol santai terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan obrolan kami dapat menginspirasi dan memberikan insight kepada teman-teman semuanya. Oke, Pak Agus kegiatannya akhir-akhir ini apa Pak? Kalau yang di KPU, ya seperti kita ketahui bersama Mbak, jadi saat ini kita sedang di masa jeda pemilu maupun pilkada, tidak ada tahapan, sehingga aktivitas yang kita kerjakan ya tidak sepadat ketika di masa tahapan. Ya saat ini, sebagaimana saat ini kita melakukan sosialisasi. Itu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak ke teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita, perjalanan karir seorang Bapak Agus Haryono sebelum di KPU hingga akhirnya hari ini bisa di KPU Kabupaten Kediri Pak. Baik, sebelum saya masuk atau menjadi anggota KPU Kabupaten Kediri, ya sebelumnya saya banyak aktif di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, dan juga bekerja sebagai pendidik atau pengajar di sebuah madrasah. Jadi ya kesibukan sebelum masuk ke KPU atau menjadi anggota KPU, saya tepatnya sebagai pendidik atau pengajar, Mbak. Ya kadang-kadang karena tempatnya di desa, saya juga nyambi di pertanian. Oh, sebagai seorang petani juga. Ya. Petani modern untuk saat ini ya Pak ya? Ya kira-kira begitu, yang bagian ngirim gitu ya. Ya bagian ngirim. Kesibukannya banyak banget ya Pak, sebelumnya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang petani, dan sekarang duduk sebagai Ketua Divisi Sosdiklik Parmas KPU Kabupaten Kediri. Kira-kira enjoy mana nih Pak? Kegiatan sebelumnya dengan yang sekarang ini Pak? Ya kalau dibilang enjoy mana, semuanya enjoy. Karena kita di lain kegiatan dan di lain waktu. Nah, sehingga masing-masing menurut saya punya tantangannya sendiri,
dan juga punya kenikmatannya sendiri. Saya dulu ketika sedang menjadi guru, menjadi pendidik, ya tentu saya punya kenikmatan tersendiri, kepuasan tersendiri menjadi seorang pendidik. Ya, kalau menjadi seorang guru itu misalnya kita banyak berinteraksi dengan siswa atau murid kita. Jadi yang mereka kadang lucu-lucu gitu ya. Di samping itu ketika mereka sudah lulus, kemudian sudah beranjak dewasa, bertemu dengan kita di luar, mungkin saja kita sudah lupa dengan wajah-wajah mereka. Nah, ternyata mereka ingat dengan kita, lalu menyapa kita dengan sebutan. Dulu ketika saya mengajar, panggilan saya bukan Pak Agus, tapi Pak Hari gitu ya. Oh, Pak Maka Hari. mereka itu menyapa saya dengan Pak Hari. Itu ada rasa kebanggaan, kepuasan tersendiri. Itu ketika saya masih sebelum di KPU. Ya. Lalu ketika sudah berada di KPU seperti sekarang ini, tentu kenikmatan dan tantangannya berbeda. Ya kita saat ini atau saya utamanya berada di lingkungan penyelenggara pemilu yang fokus pekerjaannya itu di kegiatan yang berbau demokrasi dan kepemiluan, ya tantangannya tentu akan berbeda. Kita berada, khususnya tugas kita menjaga suara masyarakat atau suara rakyat, itu juga merupakan tugas yang sangat utama, mulia bagi saya. Ini mungkin kalau kita mau membedakan, tapi bagi saya masing-masing punya kenikmatan, punya tantangan sendiri-sendiri. Gitu. Baik, berarti kemarin itu ketika menjadi pendidik terkenalnya sebagai Pak Hari. Betul, ya. Jadi kalau ketemu di jalan sama siswa-siswanya Pak Hari, Pak Hari gitu. Dia manggilnya Pak Hari. Ya mungkin kan mesti kita berinteraksi itu dengan siapa saja ya, termasuk ada orang yang tetangga kita yang biasanya manggil saya Agus misalnya atau Pak Agus, lalu juga dia beraktivitas di sekitar saya ketika saya masih mengajar, dia juga manggilnya Pak Hari. Dia pun juga mengikuti kondisi saya berada. Kalau saya masih di sekolah, ya dia manggil saya Pak Hari, tapi ketika di rumah manggil saya Pak Agus gitu. Sama kayak di KPU ya Pak, terkenalnya hitsnya Pak Agus. Betul. Lahirnya bulan Agustus berarti Pak? Ya belum tentu. Oh belum tentu? Ya belum tentu, karena ya tidak ada ketentuan yang lahir di bulan Agustus itu. Oh, yang lahir di bulan Agustus itu namanya harus Agus gitu, nggak harus begitu. Seperti tapi saya. Ya itu kebetulan saja. Mbak Ning itu lahirnya di bulan Agustus dan namanya Agustin ya gitu. Begitu. Oke nih Pak, dengan berbagai aktivitasnya itu tadi tuh Pak ya, sebelum di KPU. Pak Agus kenapa bisa tertarik untuk bekerja di KPU, mendaftar menjadi anggota komisioner KPU Kabupaten Kediri, Pak? Ya, saya yang pertama tertarik dengan aktivitas atau dunia kepemiluan itu tertarik. Ya memang sejak mahasiswa saya aktif ya di keorganisasian, sehingga kegiatan-kegiatan yang berbau elektoral begini itu ya tidak jauh dari aktivitas saya. Dan bahkan ketika saya lulus kuliah pun ya karena ketertarikan sejak kuliah, ya aktivitas itu terus berlanjut. Nah, jadi mulai dari ketertarikan itu akhirnya saya juga pernah terlibat menjadi penyelenggara di tingkat desa dan lalu berlanjut menjadi pemantau pemilu di tingkat kabupaten. Nah, sehingga akhirnya ya saya ingin mendalami bagaimana rasanya menjadi penyelenggara di tingkat kabupaten, karena bagi saya menjadi penyelenggara pemilu khususnya di KPU, ya salah satunya itu di KPU itu mulia. Selain tidak hanya kegiatan yang berbau administratif saja, di situ bagi saya juga ada bentuk yang lebih mulia, yaitu pengabdian kepada bangsa salah satunya. Karena kegiatannya pemilu KPU itu kan menjaga suara rakyat, prinsipnya kan begitu. Betul. Baik Pak Agus, berarti kepemiluan ini bukan hal yang baru lagi ya untuk Pak Agus ya. Betul. Pak ya. Terus mungkin bisa dijelaskan ke teman pemilih Pak tentang divisi yang diemban sama Pak Agus hari ini ya sebagai Sosdikli, Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Itu lingkup divisinya apa aja Pak? Terus kegiatannya ketika pemilihan dan non tahapan saat ini apa aja Pak? Baik, divisi Sosdikli Parmas dan SDM ya barangkali ini perlu kami tambahkan ya. Jadi ini di periode kedua saya. Sebelumnya di periode pertama saya mengampu divisi
Hukum dan Pengawasan. Nah, di periode kedua ini saya diberi amanah untuk mengampu divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Kalau terkait dengan kegiatan Sosdiklih, Parmas, dan SDM, kalau dilihat dari nomenklaturnya saja kan bisa kita bayangkan. Sosdiklih itu kepanjangannya Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmasnya itu Partisipasi Masyarakat. Nah, maka kegiatan Sosdiklih Parmas ya tidak jauh dari namanya itu. Kami di masa tahapan itu kami melakukan sosialisasi, kemudian pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, misal dulu juga pernah ada relawan demokrasi, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sangat luas ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, utamanya itu yang terkait dengan pendidikan pemilih, sosialisasi, lalu peningkatan partisipasi itu menjadi core bisnis dari divisi Sosdiklih Parmas. Di samping itu kan ada SDM-nya itu, SDM. Nah, kami juga bertanggung jawab atau menjadi koordinator dalam pengelolaan badan ad hoc. Kalau di masa tahapan pemilu maupun pilkada kan kami KPU Kediri punya badan ad hoc, baik itu PPK, PPS maupun KPPS dan petugas ketertiban itu. Nah, itu menjadi salah satu tugas kami di divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM itu, Pak. Berarti nggak bingung lagi nih ya Pak ya, ketika yang dulu menjabat sebagai divisi hukum, sekarang di divisi Parmas SDM Pak. Tidak, Ada gimana? kebingungan nggak Pak? Tidak. Tidak Ya, ya? kalau di KPU bagi saya itu sebenarnya pekerjaan yang mudah ya, kalau bagi saya ya. Tapi mudah tidak itu relatif. Tapi mudahnya itu di KPU semua pekerjaan itu berbasis aturan, berbasis regulasi. Boleh ini tidak, semua ada. Hanya tinggal kita saja mau membaca aturan itu atau tidak. Kalau kita mau memahami, membaca aturan atau regulasi itu, kita melakukan pekerjaan di KPU itu mudah. Maka kalau bagi saya ya tidak bingung atau kesulitan ya terkait dulu di divisi hukum dan pengawasan, lalu sekarang di Sosdiklih, Parmas, dan SDM itu tidak bingung gitu ya. Ya karena selain memang sudah ada divisinya masing-masing yang kita juga lingkup pekerjaannya sudah dibagi secara jelas. Timnya siapa saja, kita melakukan aktivitas apa saja, itu sudah dibagi secara jelas. Sehingga itu memudahkan untuk siapa saja sehingga tidak bingung gitu, Mbak. Berarti ini ya Pak, sudah paham lah ya Pak alurnya dari kemarin di divisi hukum, sekarang di divisi Sosdiklih Parmas gitu ya Pak ya. Iya. Terus Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Betul. Nah itu kegiatannya Pak, ketika pas ada pemilu ataupun tidak ada pemilu itu sosialisasinya itu kemana aja Pak? Sasarannya siapa aja? Dan dalam 1 bulan atau 1 minggu itu ada nggak Pak kegiatan-kegiatannya? Kalau di masa tahapan, jelas kalau di masa tahapan itu ya karena pesta, pada saat pesta ya tentu kami kegiatannya jauh lebih padat dibanding ketika non tahapan. Jadi ritme, durasi, dan intensitas, jadi intensitas kegiatan sosialisasi itu kalau masa tahapan hampir tidak ada hentinya. Bahkan kalau dihitung digabung yang offline dan online itu ya sepanjang waktu 24 jam atau bahasa kerennya 24/7 gitu ya. Ya jadi 7 hari dalam 1 minggu 24 jam itu loss kegiatan sosialisasi itu. Seperti tadi saya bilang baik yang bentuknya online maupun offline gitu ya. Tapi kalau di masa non tahapan ya kita kegiatannya jelas tidak sepadat ketika tahapan. Tapi kami masih memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan kepada pemilih pemula di berbagai segmen yang mungkin kami dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka itu. Misalnya kepada pemilih pemula, pemilih sekarang yang lagi ngetren itu Gen Z gitu misalnya. Nah, itu kami terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka. Ya salah satunya melalui podcast saat ini, Mbak. Nah, ini kan juga bagian dari kegiatan sosialisasi dan juga bisa diartikan juga bisa mungkin meskipun tidak secara langsung melakukan pendidikan pemilih. Nah, kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah kami juga melakukan Voice to School ya. Dan mungkin kalau ada kegiatan di kampus-kampus kami
ada kesempatan untuk melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada mereka, ya kami hadir di sana. Nah, dan yang juga tidak ada henti-hentinya secara online, ya baik itu di media sosial, di YouTube, di Facebook, dan seterusnya itu kami juga tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi. Ya ini sebagai upaya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Meskipun tadi Mbak Ning bilang ya bedanya apa ya, jelas sangat berbeda antara di masa tahapan dengan di masa non tahapan seperti sekarang ini. Tapi prinsipnya kami berusaha jangkauan sosialisasi itu bisa lebih banyak, bisa minimal itu ya setara lah ya, dengan ketika masa tahapan. Gitu. Berarti tetap ada schedule ya Pak ya? Iya, tetap ada masih. schedule-nya sosialisasi Betul. ketika ada tahapan ataupun non tahapan itu Betul. tadi ya Pak ya. Ya itu karena kita punya tugas melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ke semua elemen ya, masyarakat. kepada segmen-segmen pemilih itu. Terus nih Pak, tadi kan jenengan menyebutkan Gen Z dan Gen milenial itu tadi ya Pak ya. Terus di divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM ini sendiri gimana sih Pak caranya menarik minat para pemilih muda ini Pak? Biar mereka itu tertarik dengan pemilu kita Pak. Ya apapun itu, ya tidak hanya terkait soal pemilu ya Pak. Ya bahkan kalau kita sebagai pedagang kan kita juga ingin meraih simpati para calon customer kita, calon pembeli kita untuk bergabung atau membeli produk-produk kita. Sama kalau kita sebagai penyelenggara pemilu berharap pada Gen Z ini tertarik dan bisa join, bisa berpartisipasi untuk kegiatan pemilu maupun pilkada, ya kita juga berupaya menyelami dunia mereka, dunia Gen Z itu, agar mereka bisa tertarik lalu berpartisipasi menjadi ya pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu kan banyak ya. Mereka bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara, menjadi pengamat, menjadi pendukung peserta dan macam-macam yang pada intinya mereka juga terlibat di dalam kegiatan pemilu maupun pilkada. Terus nih Pak, kalau menurut Pak Agus pribadi nih ya Pak ya, apa sih yang menyebabkan Gen Z, Gen milenial mereka ini apatis sekali terhadap pemilu itu apa Pak? Ya kalau menurut saya ya barangkali ini bukan pemilunya ya bukan pemilunya, bukan sistemnya, tapi karena pada saat pelaksanaan pemilu atau hasil pemilu itu ya mungkin kurang sesuai dengan harapan masyarakat, atau pada saat proses penyelenggaraan pemilu ada oknum-oknum yang barangkali tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada atau biasa disebut sebagai pelanggaran pemilu. Ya kalau dianggap pelanggaran seperti itu, meskipun kita sudah melakukan prosedur-prosedur hukum untuk kalau ada terjadi pelanggaran dan seterusnya itu, nah tapi sebagian masyarakat itu biasanya tetap menganggap itu sebagai bentuk kong kali kong, kerjasama dan seterusnya, kerjasama dalam tanda petik ya, kerjasama yang negatif gitu ya, sehingga mereka di dalam benaknya itu masih menyimpan memori yang negatif gitu, sehingga memori negatif itu disimpan begitu lama, melihat pemilu itu seolah-olah menjadi tidak menarik. Nah, gitu ya, Pak. Menjadi tidak menarik, ya namanya tidak menarik, mereka ya tidak akan berpartisipasi. Karena apa untungnya, pemilunya saja seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan sekaligus menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kami memastikan bahwa pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Gitu, Pak. Berarti disinilah teman-teman pemilih fungsinya divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Begitu ya Pak Agus ya? Betul. Mensosialisasikan. Ya. Gini loh pemilu itu. Gitu ya Pak ya? Oke, terus menurut Pak Agus nih, bagaimana peran divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM dalam kemajuan pemilu untuk ke depan Pak? Ya kalau melihat nama divisi dan di awal saya sebutkan, ruang lingkup divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM itu kan luas. Ya, jadi kita di KPU ini, khususnya KPU Kabupaten Kediri ini, tugasnya dibagi menjadi 5 divisi.
Jadi ada divisi KUL, ada divisi Rendatin, ada divisi Sosdiklik Parmas dan SDM, ada divisi Teknis Penyelenggaraan dan divisi Hukum dan Pengawasan. Ada 5 divisi itu. Jadi kalau divisi sosialisasi itu karena yang kami sosialisasikan adalah seluruh tahapan, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, kami tidak terbatas di divisi-divisi itu. Seluruh kegiatan KPU itu menjadi tanggung jawab kami. Sehingga apa peran kami sebagai untuk memajukan pemilu yang akan datang, ya tentu pendidikan pemilih, kemudian sosialisasi itu menjadi perangkat yang sangat penting untuk memastikan pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas, tidak terpengaruh dengan hoax, informasi tidak benar, politik uang, dan seterusnya. Ya, salah satu fungsi atau peran kita yang mensosialisasikan ketentuan, regulasi, bagaimana seharusnya menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana seharusnya berpartisipasi, itu kami sampaikan kepada masyarakat, ya tentu tidak KPU sendiri, dibantu oleh masyarakat secara umum, lembaga-lembaga negara, instansi-instansi terkait, ya karena pada prinsipnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu bukan ansih tugas KPU saja. Nah, KPU kebetulan jadi ketua panitianya kira-kira gitu. Betul. Tapi tanggung jawab secara tanggung jawab tugas penyelenggaraan pemilu itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, tugas kita bersama. Jadi pemilu yang berkualitas itu bukan pemilu yang hanya diselenggarakan oleh KPU, tapi yang dilaksanakan oleh semua warga masyarakat Indonesia. Baik Pak Agus, berarti kan ada kolaborasi dalam bekerja di KPU itu dengan antar divisi ya Pak ya. Mungkin ada kesan nih Pak yang bisa diceritakan ke teman pemilih dari periode awal jenengan menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kediri hingga saat ini terpilih lagi menjadi divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri. Ya, banyak kesan atau banyak pelajaran yang saya dapatkan selama menjadi anggota KPU di KPU Kabupaten Kediri. Ya, baik di periode pertama maupun di periode kedua ini, ya khususnya dalam proses penyelenggaraan, ya pastinya saya menjadi lebih tahu, lebih dekat di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kalau dulu misalnya saya juga pernah menjadi penyelenggara pemilu, tapi kan hanya sebagai pelaksana di tingkat desa. Tapi ketika sudah di KPU di tingkat kabupaten begini, saya punya banyak pelajaran bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu itu ya karena kita dituntut betul integritas kita, loyalitas kita, soliditas kita, terus kemudian kapasitas kita sebagai penyelenggara itu memang betul-betul dituntut. Ya selain itu karena kita sebagai penyelenggara panitia pertandingan tentu yang menyorot tuh banyak. Ya kita juga dituntut untuk sabar gitu ya. Ya ada misalnya ada masukan, ada kritikan ya kita harus menerima dengan terbuka masukan dan kritikan itu. Itu kesan-kesan saya selama menjadi penyelenggara tentu masih banyak. Gitu. Berarti belajar sabarnya di KPU gitu Pak? Dituntut ya, jadi kita dituntut untuk sabar ya karena kita menghadapi masyarakat, kita sebagai lembaga publik ya tentu tugas kita atau core kita kan melayani ya apapun yang terjadi, misalnya ada protes dari masyarakat, ada komplain dan seterusnya, kan kita harus melayani tetap dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh marah-marah begitu, dan itu tidak pantas juga bagi kita yang berada di lembaga publik seperti KPU seperti itu. Nah maka ya salah satu kesannya itu memang kita harus dituntut untuk sabar. Ya kita harus selain itu sebenarnya sabar itu yang utama. Selain itu kita sebagai penyelenggara juga harus teliti, harus cermat kan itu ya. Nah, karena meleset sedikit dari regulasi ya pasti risikonya besar. Besar ya Pak. Nah itu yang mungkin menjadi kesan dan perhatian. Sebelum pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira masih bisa daftar lagi nggak Pak untuk periode selanjutnya? Pak Agus menjadi Komisioner KPU Kabupaten Kediri.
kalau pertanyaannya bisa mendaftar, bisa Mbak. Bisa. Ya, soal diterima tidaknya itu lah. Itu Tapi masih ada minat kan Pak? tergantung ya, garis tangan ada takdirnya dari Gusti Allah gitu ya. Nah, kalau ditanya minat, ya sebagaimana dulu ketika saya sebelum masuk di KPU, ya saya kan tertarik dengan dunia kepemiluan. Ya, jadi kalau ditanya minat, ya sangat minat. Buktinya dulu ketika saya periode pertama selesai, ya ternyata tertarik untuk mendaftar di periode kedua. Andekan ya misalkan, andekan ini di dalam regulasi, di dalam undang-undang boleh mendaftar untuk periode yang kedua, ya mesti daftar lagi. Nah, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, bisa atau tidak, ya saya jawab bisa. Soal diterima atau tidak tahu itu. Ya, jadi kalau ditanya minat, ya insya Allah masih berminat. Ruang-ruang untuk kegiatan kepemiluan, aktivitas untuk kegiatan kepemiluan kan tentu sangat banyak ya. Kebetulan salah satunya di KPU gitu ya. Ya saat ini memang aturan yang ada yang pasti ya masih ya mengatur sebagaimana sebelum-sebelumnya. Dan ini memang menjelang pemilu 2029 ya kita semuanya menyaksikan kita masih dalam melihat proses revisi undang-undangnya, apapun nanti yang diputuskan oleh pemangku kebijakan ya kita terima. Dan kembali ke pertanyaan, kalau bisa mendaftar lagi? Bisa. Berarti tetap semangat untuk pemilu 2029 nanti. Betul, ya Pak ya? Ya betul. Apapun nanti keputusan para pemangku kepentingan, kita bisa sampai di pemilu 2029 atau tidak, ya wallahu a'lam. Oke, terus Pak Agus terakhir nih Pak, pesan untuk teman pemilih yang ada di rumah untuk pemilu dan pemilihan ke depan bagaimana Pak? Baik, untuk teman pemilih semuanya, bahwa jangan khawatir suara Anda semuanya tidak bermanfaat atau tidak berpengaruh kepada kemajuan dan perkembangan bangsa. Ya, satu suara Anda semua itu akan bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan bangsa. Jadilah pemilih yang cerdas, jadi pemilih yang tidak terpengaruh dengan money politik uang, tidak terpengaruh dengan informasi salah, informasi palsu, hoax, dan seterusnya. Jadilah pemilih cerdas karena suara Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Oke. Terima kasih sekali Bapak Agus Haryono telah hadir di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Saya juga terima kasih Mbak Ning diberikan kesempatan untuk podcast di sini. Jangan kapok ya Pak, nanti kita ngisi podcast kita lagi loh ya Pak. Siap, insya Allah ke depan Dan kita. semoga podcast kita hari ini bisa menjadi insight atau inspirasi bagi teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Baik. Agar teman pemilih yang di rumah selalu menjaga demokrasi di negara kita tercinta. Baik. Dan untuk Pak Agus semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Biar nanti bisa ngisi podcast kita lagi Pak. Ya, siap Mbak Ning. Dan untuk teman pemilih yang di rumah, jangan lupa untuk selalu follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri. Sebelum closing, Pak Agus, saya punya pantun ini Pak. Oke, monggo Mbak Ning. Sedikit pantun. Beli batik Jawa Timuran. Cakep. Motifnya indah, mempesona. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Agustiningsih, pamit undur diri. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.